Assalamualaikum sahabat Villa. Untuk membantu dakwah kami, yuk salurkan donasinya di nomor rekening di bawah ini atas nama Ziz Umatul Firdaus. Yuk teman-teman semua, kita berinfak bersama. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi nih di acara Cinta, Cerita Indah tentang agama yang muda punya kajian. Nah, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan juga nonton dan belajar bareng-bareng di kajian ini. Nah, hari ini temanya adalah penyakit hati dan terapinya. Hari ini juga kita akan bahas bareng-bareng bersama Ustadz Indra Anbia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita minggu ini juga bertemu lagi Ustadz. Alhamdulillah. Diberikan umur yang panjang. Ya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Gitu. Sama juga buat teman-teman ya Ustadz, semoga selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan dan juga umur yang panjang. Amin amin insyaallah. Nah Ustadz, hari ini kita bakal bahas tentang penyakit hati dan juga terapinya. Tapi sebelumnya tadi mau nanya nih, apa sih penyakit hati gitu menurut Ustadz Indra Anbia? Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman-teman sekalian, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia al-qalbu gitu. Hati yang hati ini kadang bolak-balik ya, sehingga ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika. Ya Allah, wahai yang maha membolak-balikan hati ya, maka kokohkan kami dalam keimanan kepadamu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau Imam Al-Ghazali beliau memberikan contoh atau gambaran hati itu seperti cermin. Ya. Jadi hati itu seperti cermin. Kalau cermin itu dia setiap hari kena debu. Ya. Kalau debunya nggak kita bersihkan dalam waktu yang lama, maka nanti kotornya nempel. Kalau kotornya nempel, susah dibersihkan. Nah, tapi kalau misalkan setiap hari dibersihkan nih, ada debu nempel, bersihkan, ya, maka cerminnya pun menjadi bersih. Nah, gitu. Jadi hati sama seperti cermin ya. Hati ini kadang terkotori gitu ya dengan hal-hal perbuatan dosa atau apalah gitu. Nah, kemudian ada juga yang memberikan gambaran bahwa hati itu sama seperti tubuh ya. Kalau ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka tubuh yang lain pun akan merasakan sakit. Nah, hati juga begitu. Kalau ada penyakit hati muncul masuk ke dalam jiwa kita atau penyakit hati ada pada diri kita, maka ini akan berpengaruh kepada yang lain ya. Jadi kalau misalkan kita punya penyakit hati, contoh misalkan ya, kita punya penyakit hati dengki ya, iri, itu akan berpengaruh kepada yang lain ya, berpengaruh kepada ibadah ya, berpengaruh kepada fisik gitu ya. Karena orang dapat kebahagiaan, kita iri, jadi stres. Ya, itu stres mikiran batur gitu ya. Batur gitu mikiran orang kan gitu. Ya, gitu. Nah, jadi penyakit hati ini adalah hal-hal yang bisa merusak ke dalam jiwa kita, yang ini jelas akan mempengaruhi baik itu kepada ketaatan kita, keimanan kita, atau juga berpengaruh kepada fisik kita. Gitu. Ya. Nah, kemudian apa sih gitu ya? Apa sih penyakit hati? Banyak ya penyakit hati itu. Diantaranya ada kefasikan. Fasik, tahu fasik? Sering dengar tuh. Jadi fasik itu orang yang tahu tapi dia tidak melakukan. Itu fasik. Itu penyakit hati itu. Ya. Orang tidak mau mengerjakan apa yang dia tahu, itu fasik, dan itu bagian dari penyakit hati. Ya. Orang yang tahu bahwa ada yang menciptakan dia, tapi dia tidak mau beribadah kepada yang sudah menciptakannya, berarti hatinya bermasalah, kan gitu, ya, hatinya bermasalah. Kemudian juga ketika kita melakukan suatu kebaikan, kemudian kebaikan ini ingin dilihat oleh orang, itu pun berarti bermasalah hatinya, ya, gitu. Maka yang kita kenal dengan istilah apa? Ria.
Ya, jadi kita mengerjakan sesuatu karena ingin dipuji oleh manusia. Ya, apalagi sekarang zamannya dikit-dikit video, dikit-dikit update. update ya, gitu. Beres berbuat kebaikan langsung update gitu kan. Nah ini bagian dari penyakit hati yang bisa merusak, ya bukan hanya merusak kebaikan kita, bahkan juga justru merusak dari pahala kebaikan itu sendiri. Kalau misalkan Dini berbuat kebaikan, misalkan ya sedekah 1 M. Waduh, amin, Allah amin. 1 ember gitu. Ya. 1 M, kemudian ingin dipuji oleh manusia. Ketika orang tidak muji, kira-kira bermasalah nggak? Kecewa pasti gitu ya. Ya, itu bagian dari penyakit hati. Kalau kita berbuat kebaikan, kemudian ingin dilihat oleh manusia, dipuji oleh manusia, ini menunjukkan bahwa hati kita bermasalah nih, ya. Ini penyakit hati. Nah, dari penyakit hati yang disebut dengan ria, ada lagi penyakit hati al-kibru. Apa tuh? Mungkin berdengar. Al-kibru itu sombong. Oh. Ya. Ini kalau kita punya penyakit sombong, ini bahaya. Ya, kenapa bahaya? Karena Firaun pun punya sifat sombong. Ya, bahkan kenapa iblis sampai dilaknat oleh Allah? Karena iblis sombong. Ya, ketika Allah merintahkan supaya sujud kepada Nabi Adam, ya mereka tidak mau. Ya, Al-Quran menggambarkan aba wastakbaro. Jadi iblis itu punya dia enggan, tidak mau, wastakbaro, dan punya sifat sombong. Gitu, ya. Jadi dia ya kata iblis kan, engkau menciptakan Adam dari tanah, sedangkan saya dari api, ya. Api lebih baik daripada tanah. Muncul al-kibru itu, ya, muncul kesombongan. Nah, biasanya sombong ini banyak faktornya. Ya, jadi ketika seseorang merasa sombong terhadap dirinya, maka dia sedang terkena penyakit dalam hatinya. Makanya dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengingatkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Ya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya sekecil apapun bentuk kesombongan. Ada orang yang nanya, Rasulullah, saya kalau beli baju, bajunya bagus, ya, bermerek lah gitu. Ya, kalau beli sepatu, sandalnya yang bagus, ya, sombong bukan? Sombong. Sombong dia, Ustaz. Ya. Nabi kemudian menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, jadi Allah itu indah dan mencintai keindahan gitu. Jadi kalau misalkan sekarang ini baju nggak bermerek ya, harganya berapa? 80.000 kalau yang bermerek 200-300. 2 juta misalkan. Oh, itu yang levelnya the next level ya, Ustaz. Ya, gitu. Kalau misalkan ini harga 100.000, ini harga 2 juta. Dia ini punya uang misalkan ya, bisa beli yang harga 2 juta. Sombong nggak? Enggak, kan dia mampu. Nah, makanya Rasul menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Silakan aja, Ari punya uangnya kan gitu. Ya. Bukan itu sombong itu. Jadi sombong itu bukan apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan. Tapi sombong itu adalah ghamtun nas, batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu engkau menolak kebenaran dan engkau merendahkan manusia. Jadi ketika ada orang menyampaikan kebenaran, ih, kamu kan muslim ya, harusnya sholat itu ya. Tapi dia nolak. Nah, itulah orang yang sombong. Nah, kibru itu begitu. Itu bagian dari penyakit hati. Jadi kalau ada orang ngasih tahu kebaikan sama kita, kita nolak, ya bermasalah hati kita itu. Ya, hati kita bermasalah. Berarti harus kita perbaiki. Ya, gitu. Nah, kemudian banyak ya penyakit sombong. Tadi apa yang pertama? Fasi. Itu apa lagi? Ngetes aja Ria, pasti ria, sombong, ya. Dengki. Nah, hasad itu ya. Hasad. Dengki, kemudian lulus, juga tes aku lulus. Lulus. Ya. Ada juga ujub, hati-hati juga. Itu penyakit hati itu. Jadi kalau kita mengerjakan kebaikan, merasa kita lebih baik dari orang lain, itu juga penyakit itu. Ya. Jadi kita sudah tahajud, orang lain enggak gitu. Ente mah susah tahajud dua hese misalkan gitu ya. Anda mah tahajudnya susah, saya mah gampang. Itu ujub itu, ya, hati-hati. Jadi ujub itu merasa bangga dengan amalan yang sudah kita perbuat, gitu, ya. Ada kalanya memang bukan ujub ya. Ada kalanya kita dalam rangka memberikan nasihat perlu menunjukkan hal itu, gitu. Ya, tapi kalau nggak perlu jangan. Seperti gini. Contoh di zaman Nabi ada seorang sahabat yang dia ingin sholat malam terus-terusan, ya. Ada juga yang ingin puasa terus-terusan.
ya. Ada juga yang ingin ngajomblo terus-terusan. Ya. Ya, tapi bukan kameramen ya. Kalau kameramen bentar lagi mau nikah. Kameramen kayaknya. Ya, gitu. Beres Covid gitu ya. Atau kapan beres? Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini saya lupa lagi ya. Apa itu? Uzub Ustaz. Ujub ya gitu. Nah, jadi ada orang yang ingin dia bertekad ya Rasulullah saya akan membujang selamanya, ngajomblo selamanya, ingin apa? Fokus ibadah. Aduh. Ingin fokus ibadah. Nah, kemudian Nabi bilang begini, nggak boleh ya. Kalau Anda mau sholat malam, silakan sholat malam. Tapi ada hak tubuh untuk tidur, untuk istirahat. Anda mau puasa silakan. Tapi ada hak juga Anda untuk yang lain tetap berbuka, kemudian jangan setiap hari puasa gitu ya. Kecuali bulan Ramadan saja. Nah, Anda yang membujang selamanya jangan gitu. Saya juga nikah kata Nabi kan gitu. Nah, 3 orang ini kemudian dia bilang begini, "Ya Rasulullah, bukankah beda antara engkau dan kami gitu? Kalau engkau kan dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang diampuni oleh Allah. Kalau kita kan nggak diampuni gitu. Jadi kita pengen ibadah seperti itu." Nah, di situ Nabi agak meninggi suaranya. Kemudian Nabi bilang begini, "Inni atqakum wa a'lamakum billahi ana." Yang paling takwa di antara kalian, yang paling berilmu di antara kalian itu adalah saya. Nabi sombong nggak? Ujub nggak? Tapi kan dia mencontoh, Jadi menegaskan. dalam rangka untuk memberikan pengajaran gitu. Ya, Anda tuh jangan begitu, udah tahu itu salah gitu. Nah, kadang-kala kita harus agak meninggi bukan dalam rangka ujub, memberikan pengajaran. Oh, gitu. Ya. gitu. Tapi kalau kita ujub, Emang sengaja gitu ya Ustaz? ya, ada kawan kita, "Kamu hari ini udah berapa juz tilawah?" "Ya, belum 1 halaman sih." Saya mah. Ya. Itu hati-hati ya. Berarti itu ketika kita ujub dengan amalan kita, berarti ada masalah dengan hati kita. Gitu. Ya, bermasalah dengan hati kita. Jadi Ustadz banyak banget nih jenis-jenis dari penyakit hati ya. Banyak. Kayak tadi udah gak kehitung berapa gitu. Tapi kalau dibahas semua Ustadz ini sampai lebaran tahun depan. Jadi kita pilih satu ya Ustadz, kita mau tadi yang agak-agak sering banget diomongin gitu. Dengki Ustadz. Betul ya? Apa itu dengki? Nah, itu dia pertanyaannya. Dini tanya, kalau Dini yang jawab takutnya tidak menjawab. Jadi kita nanya ke Ustadz aja. Dengki itu apa Ustadz gitu. Dan kenapa dengki itu jadinya tercela gitu. Tercela ya. Jadi gini teman-teman sekalian, di antara penyakit hati yang bisa merusak, ya, baik itu merusak hati kita, bahkan bisa merusak amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Aduh, gitu. Hancur ya. Semuanya Ustadz itu mah. Bisa hancur, sama seperti virus. Ya, jadi virus yang masuk ke dalam tubuh seseorang, kemudian virus ini menggerogoti gitu. Ya, dan kadang mungkin ada orang-orang yang tidak merasa. Karena dia nggak tahu ya, kan di dalam kan gitu. Sampai akhirnya sudah stadium 4 misalkan. Udah nggak bisa ketolong kan gitu. Nah, ini teman-teman sekalian, dalam bahasa Quran atau dalam bahasa hadisnya itu, dengki itu dengan istilah hasad. Ya. Jadi istilah hasad. Seperti misalkan di dalam surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi hasad itu adalah dengki, iri. Nah, kenapa iri ini atau dengki ini bisa merusak, ya, bisa merusak atau juga menjadi penyakit hati kita? Karena dengki ini, dia berharap ya supaya orang itu tidak mendapatkan kenikmatan, atau ketika orang itu mendapatkan kenikmatan, maka dia berharap supaya kenikmatannya hilang. Gitu. Ya, makanya orang yang dengki ini capek, saudara. Iya, bingung juga ya. Ya, capek. Dan Nabi SAW sampai memberikan kewaspadaan kepada kita. Kata Nabi, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhi oleh kalian hasad, dengki, iri ya. Karena dengki itu bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Ya. Jadi tadi dengki itu apa? Dengki itu kita ingin supaya kenikmatan yang ada pada orang itu hilang. Ya. Ada jahat juga dipikir-pikir Ustaz. Iya, memang jahat ya. Tapi kadang suka muncul juga iya, gitu. Iya, suka kayak ada perasaan sedikit nih kalau aja aku yang dapat itu. Nah, jadi ada jadi dengki pun punya tingkatan-tingkatan. Ya.
Ada dengki yang para ulama sampai tidak menjatuhkan kepada haram, tapi kepada ya makruh saja gitu ya. Seperti Kadang-kadang misalkan kan gini, tidak bisa menolak ya hati ini untuk berkata seperti itu, Ustadz. ya. Kayak misalkan gini, ada tetangga punya handphone baru, ya, keluaran terbaru gitu. Betul. Nah, kita ngelihat, aduh pengen, ya. Nah, kalau misalkan kita pengen seperti orang itu miliki, boleh nggak? Ya, Boleh aja sebatas boleh pengen mah. saja kan gitu ya. Saya pengen punya kayak gitu kan, silakan saja gitu kan. Tapi ketika dalam hati kita kemudian, ya Allah mudah-mudahan rusak ya HP ada yang nyuri. Itu berarti kita kena penyakit Iri, hasad gitu. Ya, jadi kan memang nanti ada tingkatan-tingkatannya ya gitu. Nah, tingkatan yang paling buruk itu adalah kita berharap supaya kenikmatan yang ada pada orang itu hilang dan berpindah kepada kita. Itu yang paling buruk, ya, gitu. Nah, jadi ini yang mesti kita waspadai. Nah, kadang kan hati tuh gitunya. Betul, Ustaz. Melihat orang lain dapat kenikmatan tuh. Aduh, pengen gitu. Kenapa ya dia yang dapat? Astagfirullahaladzim. Jadi mencurahkan nih hati. Langsung di terapi udah ini mah Ustaz. Ya, gitu. Nah, makanya Nabi sampai memberikan warning gitu ya. Iyyakum wal hasad. Jauhi oleh kalian sifat hasud itu, ya. Penyakit dalam hati kita, iri kepada orang lain, sehingga hasud itu bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan. Dan ternyata teman-teman sekalian, banyak keburukan-keburukan atau banyak kejahatan-kejahatan yang justru muncul daripada iri. Oh, dia awalnya iri jadi berkembang biak gitu. Betul, ya. Seperti misalkan kasus dulu ya, pembunuhan pertama yaitu anak-anak Nabi Adam ya. Gitu. Kenapa Qabil membunuh Habil? Itu tidak semata-mata Qabil membunuh Habil tiba-tiba dibunuh, enggak. Awal mula dari apa? Awal mula dari iri. Gitu. Jadi Qabil melihat, kayaknya saudara saya mah Habil gitu ya, lebih disayangi sama orang tua. Muncul iri dari situ, dari iri kemudian disimpan iri itu terus gitu ya. Akhirnya kemudian pas satu saat saya bunuh kamu kan gitu ya. Nabi Yusuf ya, sampai dibuang ke sumur. Itu kan karena bermula dari saudara-saudaranya iri. Ya, mereka mengatakan ayah kita kayaknya mereka lebih cinta sama Yusuf dan saudaranya Binyamin ya. Gitu. Sama kita mah kayaknya enggak. Udahlah, yuk kita bikin makar gitu ya. Kita bikin konspirasi ya. Kita buang Yusuf ya, kemudian kita bilang sama ayah kalau Yusuf dimakan oleh binatang kan gitu, sampai bikin seperti itu gitu ya, sampai kemudian membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur gara-gara apa? Awalnya dari iri, ketika dia merasa orang lain dapat nikmat itu sedangkan saya enggak. Ini kan bahaya ya, bahaya banget lah. Capek Ustaz ya, udah mikirin strategi, mikirin alasan gitu ya, tapi memang nggak bisa ditolak ya kadang-kadang hati itu. Nah, ya kadang begitu ya, itu masalahnya gitu. Ya, kenapa manusia seringkali begitu ya? Betul, Ustaz. Makanya Nabi memerintahkan kita supaya udah jauhi gitu. Nah, berarti kan jauhi itu berarti bagaimana kita mencegah muncul dengki itu, Ustaz? Ya. Jadi ketika munculnya ya. Jadi muncul dengki itu banyak ya, banyak faktor, di antaranya bisa jadi karena kebencian. Ya, gini benci sama si fulan ya, sama si A misalkan. Dia dapat nikmat nih. Kan kita pengen supaya nikmat itu hilang kan gitu ya. Adalah sedikit. Ya, karena kita benci sama orang itu gitu. Kenapa sih dia dapat nikmat? Harusnya kan enggak. Itu kita benci. Itu juga karena kita enggak mau diungguli sama orang lain. Ya, kita punya handphone nih, padahal handphonenya canggih gitu. Tapi ketika kawan kita punya handphone yang terbaru, baru keluar dia langsung beli. Ini saya nggak boleh terugguli nih. Ya, nah ada juga yang kayak gitu. Jadi banyak penyebab faktor orang dengki. Ya. Gitu nih teman-teman, berarti nih supaya preventifnya kita jangan memunculkan si perasaan benci itu ya Ustaz. Betul. Dan ketika udah kayak gitu, udah kita mah astagfirullahaladzim aja langsung ingat ya Allah ini penyakit hati gitu ya Ustaz. Ya, berbanyak istighfar. Banyak istighfar ternyata teman-teman ya, karena ternyata dengki itu sangat dekat. Tadi pas Ustaz memberikan contoh tuh kayak bercermin gitu Ustaz. Hmm. Nah Ustaz makasih nih udah memberikan
wejangan-wejangan dan ilmu terkait penyakit hati, karena sebenarnya itu kadang-kadang disepelekan, tapi ternyata kalau misalnya kita diam-diam dia udah bisa berkembang biak stadium 4 ya Ustadz ya. Iya. Jadi ada tragedi pembunuhan dan juga bisa tragedinya juga kayak Nabi Yusuf ya Ustadz, dibuang ke sumur ya. gitu kan. Jadi ini adalah penyakit yang dekat dan kita harus waspada gitu, termasuk teman-teman dan juga diri sendiri. Makasih Ustadz udah Sama-sama. memberikan ilmu. Terima kasih juga teman-teman udah nonton. Semoga menjadi bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain dan juga jangan lupa di komen, di like dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.